Ternyata Jenderal Nasution yang mendesak Bung Karno agar segera dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilub. Jenderal Nasution yang dimaksud adalah Abdul Haris Nasution, salah satu jenderal yang selamat dari upaya penculikan komplotan gerakan 30 September pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Ketika itu, Jenderal Nasution adalah Menko Hankam merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Dia jadi target utama penculikan komplotan gerakan 30 September pimpinan Letkol Untung Syamsuri. Setelah selamat dari upaya penculikan, sang jenderal berperan penting dalam operasi penumpasan G30 SPKI. Dia yang memberi perintah pertama kepada Pangkostrat agar mengkonsolidasikan kekuatan Angkatan Darat yang masih setia. Setelah itu, Jenderal Nasution juga aktif menekan dan mendesak agar Presiden Soekarno segera mengadili para pelaku gerakan 30 September. Salah satunya mendesak agar Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilub, segera dibentuk. Dikutip dari buku, Tragedi Nasional, Percobaan KUP G30 SPKI di Indonesia, yang disusun Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Sekitar 2 bulan sesudah kegagalan percobaan KUP G30 SPKI, dibentuk Mahmilub sebagai Mahkamah Pengadilan dengan tugas memeriksa dan mengadili gembong-gembong yang terlibat dalam gerakan 30 September PKI. Menurut Ismail Saleh dan Nugroho Noto Susanto dalam buku yang disusunnya, keputusan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa para terdakwa telah terlibat dalam kejahatan menculik dan membunuh, serta telah membubarkan Kabinet Dwikora dan membentuk Dewan Revolusi untuk menggantikannya. Semua tindakan tersebut membahayakan keselamatan negara. Akan tetapi, dua perkembangan yang tidak sehat terjadi sesudah tanggal 1 Oktober tahun 1965, yang mempengaruhi perkembangan hukum dan keadilan di Indonesia, kata Ismail Saleh dan Nugroho Noto Susanto dalam bukunya. Pertama, pemerintah tidak segera mengambil sikap tegas dalam menangani situasi, yang mengakibatkan kepercayaan bangsa pada kepastian hukum menjadi goyah. Padahal, Jenderal Nasution getol mendesak Presiden Soekarno supaya Mahmilub mengadili gembong-gembong yang terlibat dalam gerakan 30 September. Namun Presiden menunda sampai 2 bulan, tulis Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh dalam buku yang disusunnya. Kedua, kata Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh, sebagai akibat penundaan itu, rakyat Indonesia yang merasa bahwa keadilan telah diabaikan, kemudian bertindak sendiri, yang berakibat terjadinya pembunuhan di Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah-daerah lain di Indonesia. Seandainya pemerintah mengambil sikap yang tegas secara dini, tragedi yang disebutkan di atas mungkin dapat dihindari. Baru setelah tragedi tersebut terjadi, Presiden Soekarno memutuskan untuk memberikan kekuasaan kepada Mahmilub guna mengadili gembong-gembong gerakan 30 September, dan memberikan hak kepada Jenderal Soeharto untuk menetapkan siapa-siapa yang menjadi pimpinan gerakan itu, kata Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh dalam buku yang disusunnya. Masih menurut Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh, kriteria yang dipakai untuk menetapkan apakah seseorang gembong pemimpin atau bukan adalah sebagai berikut. Pertama, semua oknum militer atau sipil yang merencanakan atau memimpin pelaksanaan atau menjadi pelaksana sendiri dari gerakan 30 September, termasuk kegiatan-kegiatan yang mendahului gerakan itu sendiri dan kegiatan-kegiatan sesudahnya. Kedua, semua bintara dan perwira berpangkat lebih tinggi. Begitu juga semua pegawai negeri dengan pangkat golongan F atau lebih tinggi. Entah masih berdinas entah tidak lagi memegang jabatan, yang tidak dapat dimasukkan dalam klasifikasi pada butir 1 di atas, yang secara sadar turut serta dalam kegiatan kontrarevolusi dari gerakan 30 September. Pemeriksaan cermat dan interogasi dilakukan oleh tim-tim interogasi dan pemeriksaan, baik di ibu kota maupun di daerah sebagai persiapan untuk sidang-sidang pengadilan, kata Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh dalam buku yang disusunnya. Menurut Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh, Mahmilub dibentuk tidak dengan maksud membalas dendam atas kematian beberapa perwira Angkatan Darat. Begitu pula, tidak membatasi diri hanya mengadili personil militer saja. Apabila Mahmilub berbuat demikian, berarti sama saja dengan mengakui bahwa
Gerakan 30 September semata-mata adalah urusan internal Angkatan Darat yang memang menjadi tujuan PKI. Masih mengutip buku, Tragedi Nasional, Percobaan KUP G30 SPKI di Indonesia, yang disusun Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Mahmilub sendiri dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 16 tanggal 24 Desember tahun 1963. Untuk memeriksa perkara-perkara yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Ciri khas mahkamah ini adalah bersifat khusus dan dapat bekerja secara cepat. Pemeriksaan yang cepat oleh mahkamah ini memang dapat dipertanggungjawabkan, mengingat bahwa penundaan pemeriksaan dapat membahayakan keselamatan bangsa. Hal ini perlu dalam perkara-perkara yang membahayakan tujuan revolusi nasional. Sudah barang tentu, meskipun harus bertindak cepat, mahkamah ini harus tetap menghormati keadilan dan asas-asas hukum, yang hanya dapat dilindungi oleh adanya putusan pengadilan yang mantap. Tulis Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh dalam buku yang disusunnya. Dijelaskan pula dalam buku yang ditulis Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Mengingat perkara-perkara yang harus diselesaikan oleh Mahmilub melibatkan soal-soal keamanan dan pertahanan. Maka Mahmilub adalah sebuah pengadilan dalam sistem peradilan militer. Sifat khusus Mahmilub terletak dalam sifatnya sebagai pemeriksa perkara dalam tingkat pertama dan tingkat terakhir. Perkara tersebut adalah perkara yang harus diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam sejarah peradilan militer di Indonesia, pernah dikenal mahkamah-mahkamah yang mirip dengan Mahmilub. Di masa-masa ketika negara masih berada di bawah hukum perang. Contohnya, Mahkamah Angkatan Darat untuk keadaan perang dibentuk berdasarkan Peraturan Nomor 2/1960 tanggal 9 Mei tahun 1960 dari Komando Perang Tertinggi. Mengenai mahkamah-mahkamah militer dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara di bawah hukum perang, tulis Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh dalam buku yang disusunnya. Mahkamah-mahkamah tersebut juga, menurut Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh, merupakan mahkamah-mahkamah luar biasa dan khusus, dan baru dihapuskan ketika hukum perang dicabut pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Akan tetapi, karena masih ada perkara-perkara yang membahayakan keselamatan bangsa, sebuah mahkamah khusus, yakni Mahmilub, dibentuk untuk menangani perkara-perkara tersebut secepat-cepatnya. Perkara pertama yang disidangkan oleh Mahmilub adalah pemeriksaan terhadap Dr. Soumukil yang diputus berdasarkan putusan Mahmilub nomor 1. Tanggal 25 April tahun 1964.